Hal kecil yang perlu diistiqomahkan, teman-teman. Jadi ceritanya, pagi ini saya itu tiba-tiba dapat WA dari seseorang yang ternyata menonton YouTube saya, teman-teman. Bagi saya ini suatu kejutan, jadi suatu anugerah dan juga suatu kehormatan. Dulu, waktu awal-awal tuh berpikirnya kalau bikin YouTube itu selalu dengan harapannya dengan wah, nanti kalau monetize, kalau dapatnya ribuan dolar, jutaan, ratusan juta gitu ya. Setelah saya renung-renungkan, teman-teman, nah maklum lah saya ini kan udah 44 usia. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus belajar namanya hikmah kehidupan. Ada sesuatu itu selalu ada hikmah-hikmah atau pelajaran-pelajaran yang bisa diambil, bahkan harus saya dapatkan. Itulah kurang lebih. Dan pagi ini saya tersadar kembali, bikin konten YouTube seperti ini saya niatkan dari hati karena memang saya suka menjalaninya. Kedua, untuk saya proses pembelajaran, saya bisa ngomong di depan kamera, di depan orang, dan jadi pembiasaan. Karena saya punya keyakinan sesuatu itu walaupun kita bukan jago di bidangnya, bukan bakat di hal tersebut, tetapi bisa dilakukan terus-menerus tanpa batas. Kalau bahasa saya praktek unlimited, suatu titik kita akan bisa juga. Karena saya sadar bahwa saya ini orang yang lemah di segala sisi. Salah satunya adalah di public speaking. Ngadepin orang, bicara depan publik, itu juga luar biasa susahnya, teman-teman. Karena dasarnya memang saya dulu tidak pernah terdidik di awalnya untuk bisa jadi seorang yang bisa berbicara di depan kamera, di depan HP, di depan opolah gitu ya, di depan publik, kurang lebihnya seperti itu. Nah, nyatanya apa yang saya record ternyata ada dampaknya, teman-teman. Ada orang yang terbantu, ada orang yang ternyata ada penontonnya. Dan pagi ini ada lagi orang yang langsung WA ke saya, "Mas, saya bisa minta tolong nomor coach renang yang di tempat Bapak anaknya les, bisa dibantu nggak, nomornya berapa?" Dulu saya bikin konten itu nawaitunya bisnis. Jujur, awalnya saya bisnis. Wah, ini anak saya kan renang. Nah, udah saya bikin konten. Orang kalau mau renang, kalau mau ngikut les, lewat saya dulu gitu ya. Nah, nyatanya itu saya skip. Saya coba lagi, saya pikirkan, enggak. Justru menjemput rezeki itu berjuta cara, teman-teman. Salah satunya saya bikin konten, saya gratiskan. Saya berikan informasi sebanyak-banyaknya orang, saya bantu orang. Nanti saya pertemukan nih dari coach renang dengan beliau, saya langsung pertemukan lewat nomor WA ini, saya share, silahkan langsung ke beliau. Ternyata jalan ini pun juga jalan menjemput rezeki, teman-teman. Kenapa? Karena kita share kebaikan, jatuhnya juga sedekah. Jadi selalu mindset saya dulu pendek. Wah, ini kesempatan nih, peluang. Tapi banyak cara menjemput rezeki dengan cara berbeda. Kita tebar aja manfaat seluas-luasnya. Ingat, Gusti Allah Boten Sare. Salah satu jalur rezeki adalah kita bukakan orang, maka rezeki kita akan justru buat long term. Tapi kalau kita kadang-kadang bypass, kita hajar sendiri, justru rezekinya cuma itu aja. Tapi pada saat kita membangun seperti itu, dan ini udah kesekian kalinya orang yang menonton masalah anak saya les renang, saya share renangnya seperti apa, dengan segala keterbatasan penyampaian yang saya berikan. Saya modalnya hanya, yang penting saya usahakan gambarnya clear, yaitu dengan GoPro. Akhirnya orang percaya, ternyata bener nih, renangnya di sini, di kolam renang Taman Alfa, dengan coachnya siapa, beliau Sasud, Pak Reza namanya. Dan akhirnya beberapa orang sudah nyantol, udah masuk jadi muridnya Pak Reza. Saya seakan-akan jadi selain saya bercerita mengenai anak saya dan keluarga saya yang renang di sana, ternyata orang terbantu. Orang mau renang siapa sih? Dan orang saat ini lebih percaya pada saat ada dengan konten-konten kita seperti ini, yang apa adanya, yang no tipu-tipu, yang nggak begitu banyak gimmick gitu ya. Dan itu bisa. Nah, teman-teman, ayo kita lakukan hal tersebut supaya kita bisa terus menebar
informasi-informasi. Nah, pagi ini ternyata terbukti bahwa video saya yang saya bilang ya masih apa adanya, masih katrok gitu ya, tapi ternyata membantu orang lain. Dan ada hal yang lebih unik lagi teman-teman. Ternyata beliau akhirnya ngobrol, bercerita, ujung-ujungnya apa? Nanyain, Pak, bisnisnya apa? Lah kok bisa? Katanya dia juga pengen belajar bisnis. Beliau melihat status saya ya, kan saya tulis di status WA saya, menghasilkan 10.000 triliun dolar ya, untuk bisa bersedekah 1 M per hari. Nah itu kan apa ya? Yang tak tulis di status itu adalah mimpi, cita-cita teman-teman. Detik ini belum. Nanti kalau Allah mengabulkan ya walau alam. Tapi saya belajar, saya mau coba masuk ke dunia kuantum kalau bahasanya magnet rezeki, dan ini udah saya lakukan, tulisan itu udah cukup lumayan lama, entah tahun berapa saya menulisnya, sampai detik ini status masih saya pasang di WA saya. Mungkin orang-orang bisa mengira, wah gendeng ya opo status kayak gini. Tetapi dari tulisan-tulisan itu bisa merasuk ke pikiran saya, ke otak saya, dan bisa pelan-pelan bisa jadi nyata, walau alam. Tapi beberapa hal yang sudah saya lakukan bisa jadi nyata. Dulu saya pengen jadi seorang manajer, jadi nyata saya bisa jadi seorang manajer. Dulu saya pengen motor Tiger 2000, zaman itu impossible karena gaji saya masih sangat kecil, 1,5. Saya punya mimpi pengen punya motor Tiger. Kesampaian hanya dengan saya tulis, saya tempel di tembok. Terus selanjutnya saya pengen studi komunikasi S2 karena saya nggak bisa ngomong. Kenyataan saya bisa studi di sana. Bahkan teman-teman saya banyak yang dari kampus-kampus terkenal dari UI, Trisakti, BINUS gitu ya. Sedangkan saya kampusnya hanya kampus malam. Dan yang saya dapatkan memang saya bukan ijazah yang saya kejar, knowledge-nya, ilmunya. Bahkan teman-teman waktu itu ya, teman-teman itu yang kalau kuliah tuh ada yang bawa Alphard, ada yang dengan mobil macam-macam. Sedangkan saya sepeda BMX second. Saya kuliah dari kos-kosan, naik sepeda BMX second. Saya dengan riang gembira sukacita saya jalanin. Nah dari situ saya coba terus praktekkan. Nah saat ini juga saya pagi tadi juga ada teman saudara yang WA juga masalah gimana membuat konten di kampung, katanya temennya sudah bisa menghasilkan cuan. Saya tanya, ya udah buat belum? Konsisten belum? Nah nggak usah banyak ini, langsung aja action dan konsistenkan. Itu yang penting. Yang berat itu teman-teman, konsisten, mimpi segala macam, tapi kita konsisten untuk mengejar ke sana, menjalankan ikhtiar ke sana, itu yang berat. Bagi saya sendiri sangat berat. Contohnya saya bikin konten video, walaupun nggak edit, walaupun tanpa edit, walaupun bla 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 gitu kan. Dulu alasannya saya punya reason, saya mau konten, itunya convertnya kalau mau bikin video tuh lambat. Alasan saya. Akhirnya sama Allah diberikan kemampuan untuk beli laptop yang sudah support kamera. Tiba-tiba saya disupport, dimampukan. Entah bagaimana caranya, saya nggak punya duit sendiri, istri beli. Akhirnya terus punya mic nih, Salamonic. Ini harganya juga bukan kaleng-kaleng, 2 juta teman-teman. Dimampukan sama Allah. Terus apa lagi? Saya dimampukan juga beli drone. Crazy gitu. Dulu saya sempat juga dikatain temen yang nonton hasil video saya, wih, aku nonton itu pusing malah saya ya Allah, ini saya udah berusaha mati-matian kok malah dikatain nonton videoku pusing gitu kan. Tapi dalam hati, ya Allah, berarti saya butuh kamera yang bagus. Dan nyatanya sama Allah diijabah teman-teman. Setelah semuanya ada, apakah saya konsisten? Tidak. Ternyata semua itu hanya reason. Apapun yang kita miliki saat ini, lakukan dengan konsisten teman-teman. Karena saya ngalamin, bukan semua dengan fasilitas serba ada kita konsisten, enggak. Itu adalah mental, mindset teman-teman. Akhirnya saya coba renungkan lagi, saya rubah lagi, belajar lagi. Jadi apapun itu kita buat konsisten, istiqomahin gitu ya. Itu berat, luar biasa. Mau jadi ahli, mau pebisnis hebat, ya salah satunya konsisten. Istiqomah kalau bahasa ya, di agama muslim ya, di agama Islam itu istiqomah. Itu kata-kata yang mudah diucapkan, tapi ngejalaninnya tidak mudah sobat-sobat. Pokoknya gaspol mawon nggih. Siap. Teman-teman semangat, luar biasa. Pokoknya terus jalankan yang terbaik. Insya Allah
selalu ada impact-nya. Lakukan, tebar kebaikan dimanapun kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.